Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ya, bertemu lagi dengan Pak Guru dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kalian juga harus bahagia ya. Pokoknya bangun tidur, kalian mandi, terus bantu orang tua, terus kita berpikir positif, berpikir yang bagus, belajar mandiri. Kalau ada orang tua yang bisa mengawasi dalam belajar atau bisa membantu atau maksudnya bisa mengarahkan, kita minta orang tua kita waktunya. Kalau orang tua kita sibuk, ya kita belajar sendiri saja. Kalau ingin dengan teman, silahkan cari teman yang dekat dengan rumah kalian, tapi jangan terlalu banyak ya, dua atau tiga orang itu ya. Kalau nggak ada ya sudah, tidak saja di rumah. Yang penting kita senang, kita bahagia, belajar kita buat enjoy ya. Ya, pada kesempatan ini kita sudah sampai ke pembelajaran yang kedua di tema 1, subtema yang keempat. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah dan semoga menambah pahala kita untuk nanti kita menghadap Tuhan Yang Maha Esa dengan banyak pahala ya. Oke anak-anakku, di sini ada teks ya, perkembangan tumbuhan dengan biji. Kemarin kita sudah sedikit mengetahui ya kalau tumbuhan itu berkembang biak, ada yang dengan biji, ada yang dengan tunas, ada yang dengan spora, dan juga ada yang kalau itu yang yang alami, ada juga yang dengan bantuan manusia, yaitu seperti cangkok dan stek nanti ya. Ya, kita baca dulu, kalian di rumah juga nanti membaca ya, yang keras atau dengan nada biasa. Yang penting kalian melancarkan bacaan kalian dan juga memahami ya. Berkembang biakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Ya, hewan ada daur hidup, tumbuhan juga ada daur hidup ya. Ya, perhatikan gambar biji di bawah ini ya. Di sini ada biji yang sudah diiris ya, yang sudah dipotong. Ada bagian dari gambar bagian dalamnya itu kelihatan ya, jadi bisa dikira-kira seperti ini kalau digambarkan ya. Bagian luar itu ada selimut biji yang melindungi biji ya. Kalau dalam bahasa yang mudah katakan itu cangkang ya, cangkang luar itu ya, kulitnya yang melingkar paling luar itu ya. Kemudian setelah cangkang, dalamnya ada lagi yang namanya kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, yang biasanya kayak seperti daging buah ya, tapi itu sedikit lebih keras daripada daging buah, tapi bentuknya mirip dengan daging buah seperti itu. Itu biasanya basah karena itu memang menjadi sumber makanan untuk calon tumbuhan baru yang kuning itu ya, yang dinamakan dengan embrio atau calon tumbuhan baru, yang nanti ketika biji itu mengeluarkan itu tumbuhnya dari embrio itu sendiri, nanti muncul seperti tunas kecil itu ya, tapi bukan tunas. Kalau tunas kan seperti pisang ya. Pokoknya nanti tumbuhnya itu dari embrio ini yang kuning itu ya, dan keluar kemudian memanjang dan terus memanjang. Itu gambar biji ya. Ya, di sini ada ABCD ABCDE ya. Di sini ada urutan. Kalian coba mengira-ngira urutannya seperti apa ya. Kalian coba saja perhatikan. Nanti ini tugas yang pertama kalian tulis di buku tugas. Nanti kodenya saya kirim di grup ya. Silahkan urutkan, langsung urutkan saja ya. Semisal B A E D C, semisal seperti itu ya. Nanti kalian urutkan. Kalau ini kan belum urut ya, masih acak ya.
Silakan kalian urutkan, semisal seperti contoh Pak Guru tadi ya, B A C E D semisal, atau pokoknya terserah kalian sesuai yang kalian bisa urutannya seperti apa. Maksudnya urutan itu daur hidup semangka ini dimulai dari apa, kemudian terus seperti itu ya. Kalian tulis di buku tugas, nanti kodenya Pak Guru kirimkan. Tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Ini juga menulis ya. Ini kalau Pak Guru jelaskan nanti yang tadi kalian tahu jawabannya ya. Jadi ini nggak usah kita bahas, dan ini juga bukan tugas ya. Jadi tugasnya yang baru yang pertama tadi, ini bukan. Kemudian ada gambar itu daun cecer bebek dan pohon pisang. Kita baca lagi ya, di rumah juga kalian harus membaca juga. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu ada yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya seperti pisang itu ya, dan juga ada yang tumbuh tunasnya itu di daun, yang contohnya adalah tanaman cocor bebek. Jadi cocor bebek ini kalau kalian ingin punya tanaman ini tinggal minta daunnya saja ya, kemudian kalian taruh daunnya di tanah, itu nanti lama kelamaan akan tumbuh tunasnya dari sela-sela daunnya itu ya. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Nah ini kalau pisang itu tumbuhnya dari dalam tanah, sama seperti mirip. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah, biasanya yang dikenal dengan nama bonggol itu ya. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah ini kalau bambu ya, bambu juga tunas, itu sama dengan pisang ya. Tunasnya tumbuh dari dekat tumbuhan induknya. Kalian harus punya pisang ya, biar tahu perkembangbiakan pisang. Dan juga pisang itu kan paling gampang untuk merawatnya ya, cukup kita tanam di tanah yang sedikit gembur. Kalau belum gembur kita gemburkan. Ini nggak harus disiram tiap hari ya. Dan enaknya pisang itu setiap selesai berbuah nanti tinggal dibuang, nanti anakannya yang baru itu yang sudah tumbuh itu bisa melanjutkan. Jadi enak ya. Kalian harus punya di rumah. Kalau nggak punya, silahkan minta ke tetangga yang lain, minta tunasnya satu, kemudian kalian tanam dengan orang tua kalian ya, biar rumah kita teduh dan kita bisa menikmati nanti buahnya ketika sudah ada. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah di sini kalau kita di sekolah mungkin ini bisa bisa kita praktekkan. Ini ada permainan yang menggunakan bambu. Ini namanya urang alu atau apa itu ya. Ini dari Minahas, dari Manggarai Flores ya asalnya ini ya. Kalian bisa cari tahu nama sebenarnya apa di Google nanti ya. Nah ini permainannya kira-kira seperti ini ya. Kita paling tidak butuh 5 orang. Ada yang 1 orang yang melompat. Nah itu ya di gambar yang bawah itu ya. 1 orang melompat, kemudian yang 4 orang itu memegangi bambu untuk ditarik dan dirapatkan ya. Setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Seperti itu. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Tok tok tarik, tok tok tarik, tok 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 tok, seperti itu ya. Jadi tok 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 tok, seperti itu. Jadi dua kali hentakan. Nanti kita lihat videonya ya.
Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu. Lakukan secara bergantian. Jadi minimal ini 5 orang atau bisa juga lebih ya. Jadi semisal yang melompat-lompat itu kan bisa 1 orang, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya, maksimal 4 karena itu cuma ada 4 tempat ya. Kalau lebih dari 4 nggak bisa. Oke, kita lihat videonya sebentar. Udah jelas ya, seperti itu kira-kira gambaran dari permainan ini. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat batu memerlukan kerjasama yang baik antara sama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Jadi harus menyamakan iramanya ya, antara yang memegang kayu dengan yang melompat. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Tangannya juga sama bisa terjepit ya. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, ini ada pertanyaan ya. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Bagaimana cara kamu bekerja sama? Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Ini juga tugas kalian ya, tapi tidak semua soal. Jadi kalian coba mengira-ngira dari teks bacaan tadi, cukup nomor 3 dan 4 ini ya. Jadi kalian mengira-ngira dari teks tadi, dari teks bacaan tadi, kira-kira nomor 3 dan 4 ini jawabannya seperti apa jika kita sebagai pemainnya, seperti itu. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Seperti itu ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sekali lagi, ini tidak ada pilihan yang lain, kita masih belum bisa tatap muka. Jadi kita belajar seadanya dulu dengan daring ini. Paling tidak kita tidak berhenti total ya. Kita tetap belajar meskipun secara daring dan meskipun apa adanya seperti ini. Tetap semangat, nanti semoga secepatnya kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.